Shalom Aleichem bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam sharing perenungan kebenaran firman Tuhan untuk kita memulai hidup di hari yang baru ini. Terlebih dahulu mari kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kebenaran firman yang ingin saya sampaikan adalah menaklukkan kesombongan, atau seberapa baik kita menaklukkan kesombongan. Ya saudara, seberapa banyak kita menaklukkan kesombongan. Salah satu kingdom mentality yang harus kita miliki ialah menaklukkan kesombongan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang rendah hati, Allah yang tidak menampilkan kebesaran kealahannya sewaktu dia berinkarnasi sebagai manusia. Di sini dia sedang menunjukkan sebuah keteladanan mengenai kerendahan hati. Dia tidak menampilkan kebesaran, kehebatannya, keluar biasaannya. Kenapa saudara? Karena dia ingin rendah hati. Dia ingin mengajarkan kepada kita semua mengenai kerendahan hati. Dia memberi pesan kepada kita bahwa kesombongan adalah sesuatu yang harus ditaklukkan. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, Tuhan pun menginginkan saudara dan saya tampil dalam kerendahan hati. Roma 12 ayat 3 saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, berdasarkan kasih karunia, haleluya, yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diminta untuk memikirkan hal-hal yang patut. Kita diminta jangan memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita, memikirkan hal-hal yang melupakan siapa diri kita sebenarnya. Tuhan mau kita apa adanya, saudara. Kesombonganlah yang mendasari banyak problem dan konflik-konflik dalam hubungan antar manusia. Mengapa ada gap? Mengapa ada pertengkaran? Mengapa ada diam-diaman? Mengapa ada persaingan yang tidak sehat?
Mengapa ada kepahitan, sakit hati, kecewa satu sama yang lain? Problem-problem hati itu disebabkan karena kesombongan, saudara. Karena ingin dihargai, tetapi tidak mau menghargai. Ingin selalu dipuji, tetapi minim sekali untuk memuji orang lain. Baginya memuji orang lain itu merendahkannya. Baginya meminta maaf itu merendahkan harga dirinya. Padahal saudara, kerendahan hati menyebabkan banyak konflik-konflik dalam hati manusia menjadi padam, saudara. Kesombongan pula yang membuat banyak orang berpura-pura menjadi orang lain dan menutupi dirinya yang sebenarnya. Sehingga kita lihat banyak wanita-wanita muda tertipu dengan pria-pria yang menampilkan diri bukan dirinya, saudara. Banyak sekali setelah menikah mereka menyesal. Ternyata pria yang selama ini dia lihat bukanlah seperti yang dia nilai selama ini. Berbalik arah, bagaikan jauhnya perbedaannya dah bagi langit dengan bumi. Itu yang terjadi. Kesombongan membuat orang berpura-pura. Berpura-pura kaya, berpura-pura punya, berpura-pura berkedudukan tinggi, berpura-pura anak orang kaya. Ada banyak kepura-puraan. Kesombongan membuat orang memakai topeng, saudara. Dan ketika topengnya terbuka, dia merasa malu, harga dirinya diinjak-injak, dan acap kali mereka menjadi hancur hati. Kesombongan menyebabkan seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan menampilkan yang bukan dirinya. Dan ini menimbulkan stres, ketegangan, karena kita menampilkan yang bukan diri kita dan kita selalu berupaya menutupi segala sesuatu agar siapa kita tidak ketahuan, dan itu membutuhkan energi yang besar dan menyebabkan saudara tidak nyaman, tidak damai. Akibatnya saudara akan depresi, tertekan, stres, dan banyak sakit penyakit yang mendatangi saudara akibat daripada keangkuhan, kesombongan. Kesombongan menyebabkan seseorang tidak mau mengakui kelemahan-kelemahannya. Karena baginya kalau mengakui kelemahannya, maka itu membuat dia rendah di hadapan orang-orang di sekitarnya, saudara. Padahal sebaliknya, kalau kita mengakui kelemahan kita, acap kali banyak orang membantu, menolong kita, menguatkan kita, saudara. Kesombongan membuat kita menampilkan sesuatu yang bukan keadaan kita yang sebenarnya. Dan ketika keadaan kita diketahui, kita sibuk menutupinya dan kita sibuk untuk marah-marah karena ketahuan, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, ambil apa adanya, tidak usah malu dengan keadaan kita, dan tidak perlu mencari-cari penilaian orang lain sehingga orang berkata kita hebat, baik, kaya, dan sebagainya, saudara. Ambillah apa adanya. Tuhan mau saudara tampil apa adanya, saudara. Ya, hidup yang bukan diri kita itu menyebabkan kita hidup dalam ketegangan. Ini yang menyebabkan banyak orang suka marah-marah, ya, stres. Kesombongan, saudara, itu menuntut diperhatikan, menuntut didahulukan, menuntut dihargai, menuntut untuk tidak dilupakan.
Dia menuntut untuk dihargai. Apabila tidak datang penghargaan, maka timbullah amarah. Dia jadi sakit hati, benci, tertekan. Dia panik. Dia marah-marah ke banyak orang. Marah yang didasari, yang disebabkan oleh keangkuhan, kesombongan, keinginan untuk dihargai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesombongan itu menuntut. Kesombongan tidak rela kalau dia tidak dihargai. Dia tidak rela kalau dia tidak dianggap. Dia sangat marah kalau dia dilupakan. Dia ingin dihargai. Dia ingin terlihat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kesombongan mendasari banyak kekacauan mental dan emosi. Tuhan tahu ada banyak implikasi negatif yang terjadi akibat keangkuhan dan kesombongan. Tuhan tahu. Tuhan tahu kamu tertekan kalau kamu sombong. Tuhan tahu kamu depresi, stres kalau kamu terus-menerus menutupi siapa dirimu yang sebenarnya. Oleh sebab itu, secara kembangkanlah sikap rendah hati. Kerendahan hati membuat saudara dan saya bahagia. Tampil apa adanya itu bahagia, saudara. Orang lain mengetahui kita apa adanya itu membahagiakan. Oleh sebab itu, saudara, mari dalam perjalanan hidup kita belajarlah rendah hati. Orang yang sombong tidak mau ditegur. Kesombongan menolak sedikit teguran sekalipun. Baginya teguran adalah penghinaan terhadap dirinya yang maha hebat, tanda kutip, saudara. Ya, kesombongan beranggapan bahwa dirinya hebat. Dirinya super. Dirinya lebih daripada orang lain. Padahal semua itu adalah kepalsuan. Ya, kesombongan membuat banyak orang tampil bukan dengan apa adanya, tetapi tampil dalam kepalsuan, dan anehnya banyak orang yang mau digombali secara dengan kepalsuan tersebut. Dan banyak orang tidak suka kalau orang tampil apa adanya. Akibatnya tertipu, saudara. Salah satu mentalitas kerajaan surga yang Tuhan inginkan ada pada diri saudara adalah kerendahan hati. Dan saudara harus setiap hari berjuang untuk menekan dan menghancurkan apa yang namanya keangkuhan. Kerendahan hati menyebabkan saudara siap ditegur, mau dikritik. Kerendahan hati menyebabkan saudara tidak marah kalau saudara tidak dihargai. Saudara tidak marah kalau saudara dilupakan. Saudara tidak naik pitam ketika namamu tidak disebut. Haleluya. Kerendahan hati membuat saudara merdeka, bebas. Itu sebabnya saudara, mari tampillah padanya. Jangan menciptakan penampilan maya yang menipu. Lihatlah contoh yang luar biasa. Satu makhluk yang sangat sempurna diciptakan Tuhan. Dialah Satan, saudara. Akibat kesombongannya, dia ingin menyamai diri dengan Allah, saudara. Dia melakukan kudeta di surga. Dia sombong angkuh. Akibatnya apa, saudara? Tuhan sendiri yang mencampakkannya keluar dari surga. Kesombongan tidak mendapatkan tempat di langit baru, bumi baru. Di langit bumi baru yang adalah kesederhanaan. Apa adanya. Ibu-ibu, mari beranilah tampil apa adanya. Kalau kau nggak punya tas mewah, pede saja. Kalau kau nggak punya sepatu mewah, pede saja. Harga dirimu jangan pernah didasarkan atas nilai sepatu. Itu kecil sekali, itu menghina Allah, saudara.
harga dirimu ditentukan oleh kasih yang kau bawa, itu menghina Allah. Kerendahan hati menyebabkan saudara merdeka. Kristus rendah hati, saudara. Dia tidak sombong dan angkuh. Kita ingin menjadi serupa seperti Kristus. Mari, serupalah dalam kerendahan hatinya ya. Karena Tuhan inginkan saudara dan saya rendah hati, tidak sombong. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah baik. Allah tidak ingin saudara menderita dalam berbagai-bagai penderitaan akibat keangkuhan dan kesombongan. Sebab itu, pilihlah dalam kehidupan ini sikap rendah hati. Belajar dari Yesus dalam hal kerendahan hati. Dia hamba Tuhan terbesar yang sangat rendah hatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan malu kalau engkau tampil apa adanya. Barangkali engkau tidak semewah orang lain, tidak sehebat orang lain. Tampillah padanya, banggalah bahwa engkau adalah ciptaan Kristus yang maha sempurna. Saudara gak perlu minder, saudara gak perlu malu. Kerendahan hati tidak akan menyebabkan saudara malu. Orang yang malu adalah orang yang sombong dan angkuh. Haleluya, saudara. Sampai sini dulu. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali dalam kebenaran-kebenaran berikutnya. Selamat beraktivitas. Shalom Aleichem. Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.